The Health Insider, Quality of Life. Hai Insiders, di episode kali ini saya akan membahas tentang gangguan kecemasan. Merasa cemas merupakan hal yang normal, namun rasa cemas yang muncul secara sering atau berlebihan bisa jadi tanda gangguan kecemasan. Kondisi ini dapat mengganggu kualitas hidup penderitanya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jenis, gejala, dan cara mengatasi gangguan kecemasan. Anxiety disorder adalah perasaan gugup atau gelisah. Biasanya, orang akan mengalami rasa cemas ketika berhadapan dengan situasi tertentu, seperti sebelum wawancara kerja, sebelum ujian, saat harus mengambil keputusan penting, atau ketika menunggu hasil pemeriksaan dokter. Rasa cemas merupakan reaksi alami tubuh terhadap stres, yang sebenarnya bermanfaat untuk membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Namun, rasa cemas bisa menjadi tidak sehat jika muncul secara berlebihan, sulit dikontrol, atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini disebut sebagai gangguan kecemasan. Penyebab gangguan kecemasan umum. Sayangnya, hingga kini penyebab pasti dari gangguan kecemasan umum atau generalized anxiety disorder masih belum diketahui dengan jelas. Beberapa faktor yang diduga turut berperan meliputi aktivitas berlebihan pada area otak yang terlibat dalam pengaturan emosi dan perilaku, ketidakseimbangan zat kimia otak yaitu serotonin dan noradrenalin yang terlibat dalam pengendalian dan pengaturan suasana hati. Faktor genetik, riwayat keluarga juga dapat meningkatkan risiko gangguan. Memiliki riwayat mengalami kejadian traumatis atau menimbulkan stres seperti kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan anak, mengalami kondisi sakit dalam jangka panjang seperti artritis, memiliki riwayat kecanduan alkohol atau narkoba. Nah, Insider, berikut contoh kasus gangguan kecemasan. Dita Adinda, salah satu mahasiswa berprestasi perwakilan vokasi Universitas Indonesia, memiliki kisah hidup yang tidak mudah. Terlepas dari semua kegembiraan, keterampilan, dan pencapaiannya, hidup Dinda tidaklah mudah. Saya ini penderita anxiety disorder, kata perempuan yang akrab disapa Dinda itu membuka pembicaraan. Pada saat sekolah menengah pertama, ketika ia menjadi korban perundungan senior, ia mengalami gemetar hebat dan keengganan untuk datang ke sekolah. Kondisi ini semakin menjadi-jadi karena tanggapan orang tua Dinda yang menganggap bahwa kondisi Dinda terbentuk karena kurang dekat dengan Tuhan sehingga perlu diruqyah. Namun, gejala paling parah terjadi saat sekolah menengah atas. Dinda sampai melakukan upaya cutting pada tangannya, dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Kenali gejala dan cara mengatasi gangguan kecemasan. Ada beberapa jenis gangguan kecemasan, yaitu gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, serta gangguan kecemasan umum atau menyeluruh. Berikut ini adalah gejala dan cara mengatasi gangguan kecemasan sesuai jenisnya. Yang pertama, gangguan panik. Penderita gangguan panik akan mengalami serangan panik secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa alasan yang jelas. Frekuensi dan tingkat keparahannya pun bervariasi. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat muncul saat terjadi gangguan panik. Berkeringat, palpitasi atau berdebar-debar, dada terasa sesak atau tersedak, nyeri dada, merasa seperti mengalami serangan jantung, ketakutan, gemetar, merasa seperti tidak berdaya. Seseorang dengan gangguan panik merasa seperti akan diserang kapan saja dan di mana saja. Gangguan panik biasanya berlangsung kurang dari 10 menit, tetapi ada juga yang berlangsung hingga 1 jam atau lebih. Jika mengalami gejala berupa jantung berdebar atau nyeri dada saat serangan panik muncul, Anda disarankan untuk duduk dan memejamkan mata. Kemudian, tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Ulangi beberapa kali hingga merasa lebih tenang. Jika cara tersebut tidak berhasil, segeralah temui dokter atau psikolog. Pengobatan yang diberikan oleh dokter untuk menangani gangguan panik dapat berupa pemberian obat-obatan, pereda cemas, dan psikoterapi, seperti terapi perilaku kognitif. Yang kedua adalah gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial merupakan rasa cemas atau takut yang luar biasa terhadap situasi sosial atau interaksi dengan orang lain, baik sebelum, sesudah, maupun selama berada dalam situasi tersebut.
Orang dengan gangguan kecemasan sosial akan merasa takut untuk mengatakan atau melakukan sesuatu di depan orang lain atau di tempat umum, karena menganggap hal tersebut mempermalukan mereka. Beberapa gejala gangguan kecemasan sosial adalah merasa takut atau enggan berinteraksi dan menyapa orang lain, terutama orang yang tidak dikenal. Memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah, menghindari bertatapan mata dengan orang lain, merasa takut dikritik atau dihakimi orang lain, merasa malu atau takut untuk bepergian keluar rumah atau berada di tempat umum. Gangguan kecemasan sosial berbeda dengan perasaan malu biasa. Orang yang pemalu umumnya masih bisa melakukan interaksi sosial atau berkomunikasi dan menjalani aktivitas sehari-hari, meskipun mungkin akan merasa malu jika harus bertegur sapa atau diajak berkenalan dengan orang lain. Jika rasa malu atau takut berinteraksi dengan orang lain dirasakan sangat ekstrim, hingga menyebabkan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan bersosialisasi, maka kondisi ini perlu mendapatkan pertolongan medis dari psikiater atau psikolog. Pengobatan gangguan kecemasan sosial bisa berupa konsumsi obat pereda cemas dan antidepresan, serta terapi perilaku kognitif sebagai bagian dari psikoterapi. Yang ketiga adalah gangguan kecemasan umum. Jenis gangguan kecemasan ini membuat penderitanya merasakan cemas secara berlebihan yang menetap dalam waktu lama, biasanya hingga lebih dari 6 bulan. Penderita gangguan kecemasan umum akan sangat mengkhawatirkan banyak hal, misalnya keuangan, kesehatan, atau pekerjaan. Seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum biasanya tidak bisa fokus pada suatu hal, sulit berkonsentrasi, dan tidak bisa merasa santai. Pada beberapa kasus, rasa cemas ini bisa begitu berat hingga menimbulkan depresi. Berikut ini adalah beberapa gejala yang dapat dirasakan oleh penderita gangguan kecemasan umum. Yang pertama, gemetar dan keringat dingin, otot tegang, pusing dan sakit kepala. Yang kedua, mudah marah, susah tidur, dada berdebar-debar, sering merasa lelah, sesak napas, sering ingin buang air kecil, dan tidak nafsu makan. Pengobatan untuk gangguan kecemasan umum bisa ditempuh dengan 2 cara, yakni melalui psikoterapi dan pemberian obat-obatan psikotropika atau obat penenang. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, gangguan kecemasan dapat berdampak buruk dan mengurangi kualitas hidup penderitanya. Oleh karena itu, jika Anda mengalami rasa cemas yang berlebih hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segeralah berkonsultasi dengan dokter. Penanganan anxiety disorder tidak hanya terbatas pada psikoterapi ataupun obat-obatan. Penerapan gaya hidup tertentu dapat membantu penanganan, yaitu yang pertama, tetap aktif. Olahraga adalah pereda stres yang ampuh. Ini dapat meningkatkan suasana hati dan membantu tetap sehat. Mulailah secara perlahan dan tingkatkan frekuensinya secara bertahap. Yang kedua, hindari alkohol dan obat-obatan rekreasional. Zat-zat ini dapat menyebabkan atau memperburuk kecemasan. Jika kamu tidak dapat berhenti sendiri, konsultasikan ke dokter. Yang ketiga adalah berhenti merokok dan kurangi kafein. Baik nikotin dan kafein dapat memperburuk kecemasan. Jika kamu memang sudah punya gejala kecemasan, ada baiknya kamu menghentikan keduanya. Yang keempat adalah atasi stres dan kuasai teknik relaksasi. Teknik visualisasi, meditasi, dan yoga merupakan contoh teknik relaksasi yang dapat meredakan kecemasan. Yang kelima adalah jadikan tidur sebagai prioritas. Lakukan apapun yang bisa memastikan kamu mendapatkan cukup tidur sehingga bisa beristirahat maksimal. Yang keenam, makan makanan yang sehat. Fokuslah pada sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan ikan. Dilansir dari National Institute of Mental Health, kecemasan sesekali adalah bagian normal dari kehidupan. Banyak orang mengkhawatirkan hal-hal seperti kesehatan, uang, atau masalah keluarga. Tetapi, gangguan kecemasan melibatkan lebih dari sekadar kekhawatiran atau ketakutan sementara. Bagi orang dengan gangguan kecemasan tidak kunjung hilang dan bisa bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Gejalanya dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti performa kerja,
tugas sekolah, dan hubungan. Nah, insiders, itu tadi penjelasan tentang gangguan kecemasan. Kalau ada saran dan masukan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!